Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat siang umat Tuhan Yesus. Shalom saudara. Shalom, bagaimana kabar di siang hari ini? Luar biasa, setiap anak-anak Tuhan Yesus boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama dalam ibadah menyuci saat ini, kita bawa segenap hati kita, iman percaya kita. Bersama-sama kita mau berkatakan iman percaya dan mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita teduhkan hati kita. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami menyadari kami boleh ada hingga hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Ampuni kami Bapa akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuasa darah Tuhan menguduskan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, terus tinggal dalam kehidupan kami. Sempurnakan kami agar hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul meninggikan nama Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan setiap kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang tinggalkan kuasa kegelapan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan, pemulihan Tuhan, kuasa musyiat-Mu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita bersama-sama ingin menaikkan pujian penyembahan kita. Bersama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, saudara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini segenap hati kami Tuhan Yesus. Kami mau perkatakan iman percaya kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh
tak berdaya kuasa-Mu. Ketika ku percaya, mukjizat nyata bagi setiap kami Tuhan. Bukan karena namun Roh-Mu ya Tuhan. Saat kami berdoa berseru, mukjizat nyata Tuhan. Kami percaya di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Saat kami percaya, mukjizat-Mu nyata. Tuhan, kami berseru pada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saja tempat Ibu bersama online serukan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika kami berdoa, Master Bapak Ibu Saudara, lebih sungguh lagi setiap anak-anak Tuhan serukan. Di saat ku tak berdaya, ini kami percaya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Aku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, mukjizat-Mu nyata Tuhan. Namun Roh-Mu ya Tuhan. Di segenap hati kami Tuhan Yesus, kami nyatakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ku percaya Tuhan, mukjizat-Mu nyata. Kami percaya saat kami berseru dalam-Mu. Ada pembebasan, ada pemulihan, ada kesembuhan bagi setiap kami. Oh Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita bawa segenap hati kita pada saat ini. Apa menjadi pergumulan permasalahan, terus naikkan setiap penyembahan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang dahsyat, ya Tuhan yang baik. Oh Yesus, Yesus, Immanuel.
Haleluya, terpujilah namamu, pujilah namamu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berseru, kami menyembahmu Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang satu-satunya kami andalkan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber mujizat dalam kehidupan kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kepadamu kami menyembah, kami percaya. Ajaib, dahsyat segala perbuatan-Mu, Yesuslah Tuhan. Selama kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, terus kami berkatakan yang menjadi imam percaya kami Tuhan pada siang hari ini. Sungguh tiada Tuhan yang seperti-Mu. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, oh dahsyat Kau Yesus. Oh aku percaya Yesus, Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan Yesus. Ada saudara saja akan menjadi mempercaya Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami serukan iman kami. Aku percaya Tuhanku ajaib, Yesus. Kau memulihkan, menyembuhkan. Dahsyat Tuhan.
Kau penyembuh yang ajaib, Kau penyembuh yang ajaib, Kau pemulihku Tuhan. Sebab tiada yang sepertimu, kami datang ke tempat yang tepat. Di rumah-Mu kami berdoa Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itu cukup bagi kami Tuhan. Karena kami tahu setiap orang yang mengalami Tuhan, berjumpa dengan Engkau, hidup kami tidak akan sama. Terima kasih Bapa yang baik buat ibadah siang hari ini. Biarlah firman-Mu menjumpai setiap kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang terbuka, hati yang haus dan lapar akan Kau. Karena kami tahu di dalam-Mu kami akan dikenyangkan. Kami pulang, kami memperoleh kekuatan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus urapi kami, yang berbicara maupun yang mendengar. Kami sama-sama diberkati Tuhan. Kami sama-sama mengalami Tuhan. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Melalui firman Tuhan, kami percaya dari yang tidak ada menjadi ada. Kami terima firman-Mu, kami terima pribadi-Mu Tuhan. Berkati kami semua, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang putus asa memperoleh pengharapan. Sehingga setiap kami pulang dari tempat ini, kami penuh sukacita, sebab Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati Tuhan. Yang percaya umat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat praise and worship. Puji Tuhan. Hari ini saya percaya luar biasa. Amin Bapak Ibu. Salam kenal. Puji Tuhan, nama saya Ishak Rudi. Nama Ishak itu nama pemberian Tuhan waktu saya lahir baru. Nama Rudi nama sekolah ya saudara ya. Saya juga asli Pontianak. Saya kampung saya gitu ya saudara, walaupun kota ya, kota Pontianak itu di seberang, di Sientan saudara. Dan saya 2009 udah ngerantau ya. Ternyata puluhan tahun akhirnya 2022 saya harus dibawa Tuhan lagi kembali ke Pontianak. Dan hari ini Tuhan karuniakan satu istri, satu anak, puji Tuhan. Saya juga ya berusaha, juga puji Tuhan dikasih kesempatan melayani hari ini. Terima kasih buat Pak Pendeta Markus, terima kasih buat Gembala Senior, Pak Sam, juga Pastor Yoel, saya juga kenal. Saya dulu pernah di Malang, jadi saya juga ya tahu gitu ya saudara ya. Puji Tuhan, saya percaya jemaat Betani Yestoya adalah jemaat diberkati Tuhan. Gerejanya akan dipakai Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita langsung mau belajar firman Tuhan. Amin. Yuk sama-sama buka Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya rindu Bapak Ibu kita baca bersama, kita renungkan bersama, kita baca bergantian. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-11, kemudian jemaat Tuhan baca ayat ke-12, terus kita sama-sama bergantian sampai dengan ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Saya akan mulai, judul daripada perikop firman Tuhan ini berkata, Yesus membangkitkan anak muda di Nain, ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat ke-12. Ayat ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ayat 14.
Ayat yang ke-15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat ke-16. Ayat ke-17 kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan buat firman Tuhan Bapak Ibu. Ayat ke-11 di situ dikatakan Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Saudara perlu catat ini, arti dari kota Nain itu berarti gerbang yang indah. Gerbang yang indah, gerbang yang bagus, yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang cantik, itulah kota Nain, saudara. Artinya disambut dengan harusnya Yesus masuk ke kota itu sesuai dengan namanya. Maka ada di satu gerbang kota yang indah, yang luar biasa, yang cantik, yang menarik. Tapi fakta daripada apa yang kita baca adalah ketika Yesus masuk ke kota Nain, sebaliknya Yesus melihat duka di mana seorang ibu janda anak satu-satunya itu meninggal, saudara. Nah dari sini kita mau belajar apa? Ternyata kota yang diberikan dengan nama yang indah tidak seindah dengan fakta ketika Yesus masuk ke kota itu. Betul nggak saudara? Namanya kota Nain, gerbang yang indah. Tapi ternyata Yesus disambut dengan duka, orang banyak yang kasihan dengan wanita janda ini. Berarti wanita janda ini boleh dibilang banyak yang peduli. Betul nggak saudara? Ada banyak orang yang bersama-sama dengan dia. Wanita janda ini juga bisa dikatakan mungkin orang baik, orang yang peduli dengan dia, sehingga ada banyak orang yang ikut sedih, yang ikut berduka melihat apa yang dialami oleh wanita janda ini. Karena ini anak satu-satunya, pengharapan dia di masa tuanya yang harusnya merawat dia, tapi ternyata duluan pergi meninggalkan dia. Saudara bisa bayangkan? Dan apa yang terjadi? Kemudian Alkitab berkata, waktu Yesus masuk ke sana, bukan hanya wanita janda ini saja yang menangis, tapi orang banyak juga bersedih. Betul nggak saudara? Nah, hari ini kalau saudara suka judul khotbah, saya berikan judul adalah ketika saudara dan saya menghadapi realita hidup tidak seperti harapan doa saudara. Alkitab bilang begini, wanita ini menangis. Maka judul dari khotbah saya pagi hari ini, jangan menangis. Sama-sama bilang, jangan menangis. Pak, tapi menangis dalam hadirat Tuhan wajar, sangat wajar. Kenapa? Karena Anda menangis bukan karena Anda menangisi keadaan saudara, tapi Anda menangis, saya percaya begini, dalam hadirat Tuhan. Anda percaya Tuhan berikan pengharapan. Amin. Tuhan tolong kita. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan menangis. Bilang kiri kanan, jangan menangis. Amin. Menangis wajar dalam hadirat Tuhan, tapi jangan meratapi keadaan saudara. Aduh, kok nasibku malang ya. Aduh, memang sih gereja ini pusatnya di Malang, tapi nasib saudara nggak Malang. Yang setuju katakan amin. Ya nggak saudara? Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yesus berkata kepada wanita janda itu, ibu jangan menangis. Pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan saudara, jangan menangis. Amin. Tuhan pasti tolong kita. Yestoya, Yesus tolong saya. Amin. Ya, ini slogan yang luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Karena kenapa? Memang sepanjang umur hidup kita, kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Tidak ada satupun saudara dan saya di tempat ini yang tidak butuh pertolongan Tuhan. Setuju? Toleh kiri kanan dulu, kasih senyum. Wajahmu penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin. Nah, Yesus berkata jangan menangis ibu. Waktu Yesus berkata jangan menangis, percayalah Tuhan itu bukan lip service. Amin. Tuhan itu selalu bukan sekedar meneguhkan, menghibur saudara dan saya, tapi percaya Yesus jawaban buat kita. Waktu Yesus ketemu orang banyak, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka sedih, mereka punya rasa iba dengan wanita janda ini. Mereka kasihan dengan wanita janda ini, tapi jujur kemampuan manusia mereka tidak mampu mengubah yang mati kembali bangkit. Betul? Saya tanya, mereka sayang nggak dengan wanita ini? Sayang. Mereka peduli, mereka peduli. Mereka kasihan, mereka kasihan. Yesus, Alkitab mencatat, juga karena belas kasihan. Nah, poin yang penting, kenapa Tuhan bilang jangan menangis pagi hari ini? Yang pertama adalah, saudaraku yang diberkati Tuhan,
Kalau Tuhan bilang jangan menangis, yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang mau menolong saudara dan saya. Amin. Dia bukan sekedar mau, tapi dia mampu. Ada orang mau tapi nggak mampu. Ada orang mampu, dia nggak mau, jahat itu. Betul nggak saudara? Ada orang mau tapi nggak mampu. Yesus dia mau, dia mampu. Ada orang mampu tapi nggak mau. Yesus mampu, dia mau. Jadi poin yang pertama, kalau Tuhan hari ini berkata, jangan menangis jemaat Tuhan. Betani Yesoya. Kenapa? Karena Tuhan mau, Tuhan mampu. Tuhan mampu, Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Ulangi yuk, Tuhan mau, Tuhan mampu. Tuhan mampu, Tuhan mau. Paket komplit. Tadi pagi saya bilang, Tuhan itu paket komplit. Dia bukan paket hemat. Tuhan gak pernah pelit. Tuhan itu selalu kasih sesuatu komplit dalam hidup kita. Dia pribadi yang mau tolong kita. Dan dia juga mampu tolong kita. Dia pribadi yang mampu tolong kita. Dia juga mau tolong kita. Amin. Percaya saudara? Saudara punya Yesus jawaban? Jangan bilang gak punya jalan. Betul. Dunia berkata sudah gak punya jalan. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Keren gak saudara? Jadi gak ada kata buntu dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini seberapa jelimet, seberapa sulit, seberapa kejepit. Percaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Amin. Telinganya tidak kurang tajam. Matanya tertuju kepada saudara dan saya. Kenapa? Kan dia mau tolong kita. Dia mampu tolong kita. Dia mampu tolong kita. Dia mau tolong kita. Kalau bisa 1000 kali saya ulang kalimat ini setiap hari saudara. Tuhan mau tolong saya. Tuhan mampu tolong saya. Tuhan mampu tolong saya. Tuhan mau tolong saya. Yang percaya katakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Tuhan itu Tuhan yang mau. Tuhan yang mampu. Dia Tuhan yang mampu. Dia Tuhan yang mau. Jadi jangan curiga sama Tuhan. Percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang pertama, dia mau, dia mampu. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang ke-15. Ayat ke-15. Maka bangunlah orang itu, siapa? Anak yang sakit, betul? Anak yang sakit. Dan duduk dan mulai berkata-kata. Mujizat sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah. Kenapa? Anak ini sudah bangkit. Dia sudah bicara. Dia sudah komunikasi. Ayat berikutnya di situ dikatakan apa? Dan Yesus apa? Menyerahkan kepada ibunya. Ini poin penting buat saudara dan saya kita belajar firman Tuhan peristiwa ini. Yang pertama bukan saja Tuhan mau, Tuhan mampu. Tuhan mampu, Tuhan mau. Saudara perhatikan. Yang dirindukan oleh wanita janda ini. Betul dia kepingin anaknya bangkit. Setuju? Tapi yang kedua adalah dia butuh begini. Anaknya bukan sekedar bangkit, dia kembali hidup, alami mujizat. Tapi anak itu kembali kepada pangkuannya. Benar gak saudara? Nah artinya apa? Kita bisa pelajari. Poin yang kedua, kenapa Tuhan bilang jangan menangis buat kita semua pagi hari ini. Termasuk saya. Yang pertama dia Tuhan mampu, dia Tuhan mau, dia Tuhan mau, dia Tuhan mampu. Yang kedua, kalau Tuhan tolong kita, dia tolong sampai selesai. Wah kurang yakin ini, cuman Pak Pendeta saja yang bilang amin. Amin. Yesus kalau tolong saudara dan saya, dia tolong sampai selesai. Ya, kalau orang lain tolongnya setengah-setengah ada nggak? Ada. Kadang-kadang kita juga begitu Bapak Ibu. Bantu teman tapi setengah-setengah. Udah ya, saya jemput kamu, tapi kamu jalan keluar dulu ya. Padahal motornya bisa masuk ke dalam. Itu kan setengah-setengah menolong. Betul nggak Bapak Ibu? Harusnya sampai di depan rumah, dijemput itu orang. Atau diantar sampai alamat. Itu baru selesai. Kadangkala kita bilang udah ya kamu turun di sini aja jalan kaki lagi masuk. Biar nggak terlalu ribet begitu. Itu manusia. Beda dengan Tuhan. Bilang begini, Tuhan beda sama manusia. Bilang kiri kanan, Tuhan beda sama manusia. Amin. Kalau Tuhan yang tolong, dia tolong sampai selesai. Orang lain tolong ada hitungannya Pak. Bu, ada hitungannya. Cukup ya, 3 kali aku tolong kamu. Yang keempat, no way, jangan coba-coba. Enggak lagi, begitu ya. Tapi Tuhan tolong, dia tolong sampai selesai. Artinya begini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau Tuhan tolong, enggak tolong sekali kok, percayalah.
dia akan tolong terus menerus dalam hidup kita. Dia kalau tolong kita, dia tolong sampai selesai. Akhirnya kita hidup di bumi, tutup mata, ya kan sudah selesai. Itulah Tuhan tolong. Amin. Jadi kalau kita masih bernapas, percayalah Tuhan Yesus pasti tolong saya. Yes toh? Yesus tolong. Bilang kiri kanan, Yesus tolong kamu. Percaya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan yang tolong, dia tolong sampai selesai. Tuhan tahu ibu ini gak hanya pingin anaknya bangkit, anaknya hidup kembali bisa berkata-kata. Tapi lihat, Tuhan Yesus serahkan anaknya kepada ibunya. Keren gak saudara? Keren banget. Tuhan kita itu gak setengah hati. Tuhan itu tolong kita cuma satu alasannya. Alkitab bilang, karena belas kasihan. Pak, karena saya sudah taat berdoa. Itu bonus. Amin. Bukan karena itu Tuhan tolong kamu. Tapi Tuhan tolong kamu karena dia punya belas kasihan. Memang kamu orang disayang Tuhan. Percaya gak kita disayang Tuhan? Ya. Karena tidak ada satupun yang Tuhan lakukan buat kita. Karena kita melakukannya dulu, enggak. Tapi justru Tuhan melakukan dulu. Baru saudara dan saya bisa taat, kita bisa beribadah, kita bisa percaya sama dia. Saudara pikir kita bisa percaya sama Tuhan karena inisiatif kita? Enggak kali. Dulu enggak percaya Tuhan. Dulu dengar Yesus saja enggak mau. Tapi tiba-tiba kok bisa terbuka hatinya? Karena Tuhan menyatakan kemuliaannya. Benar enggak saudara? Makanya ada satu ayat bilang begini, aku yang pilih kamu, bukan kamu yang pilih aku. Kalau kita coba renungkan ayat ini, kalau bagi dunia itu nggak mungkin. Itu kan karena aku yang mau, baru Tuhan mau. Itu konsep dunia, dari bawah ke atas. Tapi kekristenan bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dia yang dari sana datang ke dunia. Amin. Jadi kalau hari ini saudara dan saya ada, itu bukan karena kuat hebat kita. Itu bukan karena ketaatan kita. Enggak. Kita bisa taat karena Yesus sayang sama kita. Amin. Dia sudah membuktikan dulu kalau dia cinta sama saya, cinta sama saudara. Baru hari ini kita taat. Jadi taat itu hasil, bukan akibat. Amin. Bukan karena kita, tapi karena dia. Yang setuju katakan amin. Tuhan tolong sampai selesai. Sama-sama bilang, pasti selesai masalahku. Sakitku pasti sembuh. Utang-utangku pasti lunas. Tokoku pasti diberkati Tuhan. Pekerjaanku Tuhan pasti tolong. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah kemudian ayat ke-16 berkata demikian. Semua orang itu ketakutan dan sambil memuliakan Allah. Sambil berkata seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan sekitarnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kok ada momen ya ketika orang ini keluar saudara. Tiba-tiba ketemu dengan Yesus. Benar gak? Saya percaya orang percaya hidup tidak ada yang kebetulan. Amin. Hidup kita itu karena kita percaya kepada Tuhan. Ada dua waktu Bapak Ibu. Waktu yang pertama itu namanya Kronos. Kronos ini coba lihat jam tangan kita jam berapa. Lihat di handphone saudara. Jam 11.34. Itu Kronos. Waktu Kronos semuanya sama. Di Indonesia bagian barat waktunya sama. Benar ya? Itu Kronos. Kronos itu 1 minggu 7 hari. Dalam bulan ada 30, ada 31. Itu Kronos. Waktu yang bisa kita lihat, waktu yang kita bisa hitung. Itu Kronos. Tapi ada satu waktu bagi orang percaya, saudara dan saya. Itu namanya Kairos. Kairos nggak bisa dihitung. Kairos tidak bisa dilihat. Tapi Kairos waktunya selalu tepat buat saudara dan saya. Wah nggak ada amin nih saudara ya. Amin. Percaya waktu Tuhan selalu tepat? Waktu Tuhan, gimana lagunya? Nah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah jangan dimengerti Bapak Ibu. Dijalani, dinikmati. Amin. Jangan dipikirin. Namanya masalah dipikirin tambah besar. Betul gak? Kalau dipikirin bisa selesai, Anda pikirin aja. Pikirin terus gimana caranya. Ya kan?
pikirin mentok, percaya, serahkan ke Tuhan. Jalannya tidak pernah buntu kok. Amin. Jangan dipikirin terus sampai nggak bisa tidur. Dipikirin terus terbawa emosi. Betul nggak? Pernah nggak lihat bapak-bapak lagi dipikirin masalah? Ibunya tanya minum kopi, dia bilang tanya-tanya terus nih. Langsung buat aja. Ya kan? Kenapa? Karena banyak pikiran. Gitu loh. Banyak uang, puji Tuhan Bapak Ibu. Banyak pikiran, jangan. Apalagi ini pikiran tahu masalahnya, namanya masalah Bapak Ibu. Kalau diukur dengan diri kita, berarti masalahnya lebih besar atau lebih kecil? Pasti lebih besar. Betul nggak? Iya kan? Itu baru masalah. Kalau hari ini saya utang orang nih 100 ribu, itu bukan masalah buat saya. Karena saya ukur uang itu dengan uang saya, isi dompet masih cukup. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi namanya masalah ketika utangnya 1 M gitu ya saudara ya, dompetnya nggak cukup, berarti lebih besar mana? Masalah. Itu baru namanya masalah. Kalau udah tahu lebih besar, jangan ukur diri kita. Ukur ke Tuhan yang maha besar, yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara dan saya. Wah, kurang yakin ini saudara ya. Kurang yakin. Saya ulangi. Kayaknya nggak dengar kali ya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Kalau masalah itu namanya diukur dengan diri kita. Siapa yang lebih besar? Masalah. Tapi percayalah saudara, kita punya Bapa yang baik. Jangan melihat masalah itu dibandingkan dengan diri kita. Lihat ke Tuhan, pandang ke Tuhan yang maha besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau punya masalah dinikmati, jangan dipikirin. Amin. Percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Bilang kiri kanan gak usah mengerti. Gak usah mengerti. Amin. Makin mau dimengerti, makin Anda dan saya tidak mengerti. Kenapa ini masalah kok gak selesai-selesai ya? Betul gak Bapak Ibu? Ya kan? Jadi gak perlu dimengerti. Percaya Tuhan Yesus peduli. Selesai. Itu masalah. Anda bisa tetap sukacita di gereja. Anda bisa tetap tersenyum melihat orang lain diberkati. Karena Anda tahu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu siapa yang terbaik? Waktu kita? Enggak. Waktu kita maunya sekarang. Betul gak saudara? Tapi kalau masak sekarang, masaknya karena apa? Karena pakai karbit, enggak enak Pak buahnya. Nah, bau gas tuh. Ya kan? Tapi kalau waktunya Tuhan, mantep rasanya. Mulut Anda memuji Dia. Betul gak? Wih, Tuhan keren banget deh. Tuhan keren banget. Tuhan luar biasa. Kenapa? Pak Bu sudah pengap-pengap. Ya kan? Airnya sudah sampai sini. Kadang itulah waktu Tuhan. Kenapa? Agar kitanya tidak ada, Yesusnya menjadi nyata. Setuju gak? Kalau masih ada kita, kitanya yang hebat. Wah, kalau ini bukan karena saya nih, waktu itu lihat kesempatan nih, tak mungkin jadi ini. Halo? Bener gak saudara? Kitanya masih ada. Kadang kitanya harus hilang. Yesusnya yang ada. Sehingga kita bisa saksikan buat orang lain. Jadi bersyukurlah. Kalau Anda pengap-pengap sudah sekarang karena masalah, percaya firman Tuhan. Dalam kesesakan, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Kadang belum sesak, Tuhan belum tolong. Kenapa? Biar kita sesak, Tuhan kitanya nggak ada, Tuhannya menjadi nyata. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah, katakan yes. Amin. Jadi waktu Tuhan yang terbaik. Kenapa harus sampai anak ini mati baru Tuhan muncul? Ayat yang terakhir berkata, Allah telah melawat umatnya, maka tersiarlah tentang Yesus di seluruh Yudea. Dan semua orang itu, ayat yang ke-16, ketakutan, mereka memuliakan Allah. Dengar baik-baik, Tuhan bukan hanya mau tolong wanita janda ini, tapi Tuhan mau tolong orang banyak, agar orang banyak melihat kemuliaannya. Setuju? Kalau hari ini kita punya masalah, berat banget nih kayaknya. Udah sesak nih, udah terjepit, pit, udah. Ya kan? Udah gak mampu. Dengar baik-baik, hidupmu dan hidupku bukan tentang Tuhan tolong saya,
Tapi Tuhan mau menyatakan dia tolong kita. Dia akan pakai banyak orang memuliakan dia melalui hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu tujuan Tuhan. Makanya Alkitab bilang engkau dan saya saksi Kristus. Saksi Kristus. Bukan bersaksi tapi saksi Kristus. Saksi itu sudah pasti mengalami dan mampu menceritakan. Betul gak saudara? Orang bersaksi itu kadang orang lihat orang lain dia ceritain. Itu bersaksi juga. Gitu loh. Tapi dia gak ngalami. Tapi kalau saksi dia mengalami dan mampu menceritakan apa yang dia alami. Mau ngalami Tuhan? Amin. Maka Alkitab bilang saudara dan saya ini saksi. Kita ini saksi. Saksi itu pasti ngalami. Tokonya. Objeknya. Saudara dan saya objek kebaikan Tuhan. Objek kebaikan Tuhan. Tuhan ciptain semua, baru dia ciptain manusia. Kenapa? Karena kita objek kebaikan, kemuliaan, kedahsyatan Tuhan. Makanya Imago Dei. Imago Dei itu apa? Gambaran Tuhan. Orang mau lihat kita, dia lihat Tuhan. Kadang kala masalah itu gak enak. Tapi kalau udah selesai, saudara akan tahu Tuhan mau pakai hidup kita untuk menyatakan bagi orang lain. Wanita janda ini ditolong Tuhan. Tapi satu rombongan mereka memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus luar biasa. Bilang kiri kanan, Yesus luar biasa dalam hidupmu. Amin. Yesus kita ajaib, amin. Yesus kita luar biasa, amin. Jadi jangan menangis. Jangan terus aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Waduh, jangan menangis Bapak Ibu. Tuhan tolong, dia tolong sampai selesai. Amin. Dia mampu, dia mau. Dia mau, dia mampu. Tuhan punya waktu yang tepat. Kita harus bilang, Tuhan pasti sanggup. Tangannya. Kok kurang yakin ini? Atau gak bisa lagunya Bapak Ibu? Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolong. Tuhan pasti sanggup. Bilang kiri kanan. Percayalah, tak tinggalkanmu. Uang saldo rekening bisa tinggalkan kita loh. Benar gak saudara? Iya, jangan bangga hari ini saldonya banyak. Bisa pergi tuh. Iya, bisa pergi Bapak Ibu. Tiba-tiba bisa lenyap. Bukan saya doain demikian sih, enggak. Itu realita hidup. Benar enggak? Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masalahmu boleh ada. Pergumulanmu boleh tidak selesai hari ini. Tapi percayalah, kalau Tuhan menyertai kita, dia bersama dengan kita. Ujungnya pasti kesaksian, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Tahun ini saya dapat ayat. Waktu merenung masuk tahun 2025. Tahun keemasan. Tapi tahukah saudara, di bulan 6 saya mengalami masalah. Sampai di bulan 10 itu seperti lembah kekelaman gelap. Gak punya masa depan. Sampai anak saya mau bayar SPP pun saya gak sanggup. Saya cuma bilang, Tuhan kok jadi begini. Tuhan janji tahun keemasan. Tapi realitanya kok enggak. Tuhan kasih Ayub 42 ayat ketiga. Ketika Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. 42 2 dan 3. Dan luar biasa, tiba-tiba Tuhan itu kerjakan tuh sesuatu itu kairosnya itu tiba-tiba. Bilang kiri kanan, tiba-tiba. Amin. Kan Alkitab suka bilang tiba-tiba. Ini waktunya luar biasa, ini waktunya Tuhan tuh. Misteri. Makanya gak yang dipikirin, dinikmati aja, dijalanin aja, terus bersyukur aja. Amin. Karena tiba-tiba itu pasti mujizat Tuhan terjadi. Akhirnya deal satu tempat dan luar biasa. Yang gak pernah saya bayangkan. Gak masuk di akal, gak masuk di nalar. Tuhan bisa pakai siapapun. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apapun pergumulan saudara hari ini, saya berdoa pastikan jangan menangis meratapi kehidupan saudara. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, nikmati
jalani. Karena kita punya Tuhan Yesus yang mampu, mampu. Tuhan yang tolong sampai selesai. Yang ketiga, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita datang ke Tuhan. Tuhan pasti sanggup ya. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Mari siapkan hati terbuka buat firman-Nya. Renungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkata, anak-anakku jangan menangis. Sebab dia Tuhan ya, bukan lip service. Ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, percayalah, Tuhan sendiri sedang berbicara kepada Anda. Dia mau tolong saudara. Dia mampu, dia mau. Dia tolong sampai selesai. Kalau dahulu dia sudah tolong kita, hari ini pun dia akan tolong kita. Dan waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Pasti sanggup. Mari angkat tangan kita, katakan, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, dia tak tinggalkanmu. Yang percaya dia Tuhan yang sanggup, dia mau, dia mampu, percaya, katakan, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah. Tak tinggalkanmu. Yang percaya segenap hatimu, angkat tangan, angkat wajahmu, katakan, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah. Tak tinggalkanmu. Biar firman Tuhan kita renungkan. Musik memuji Tuhan. Ambil waktu saudara. Ketika hari ini engkau dan saya ada di tempat ini, firman-Nya berkata, jangan menangis. Ada waktunya. Terkadang kita kecewa karena harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Doa kita sepertinya jauh dan belum dijawab Tuhan. Tapi hari ini dia mengingatkan saudara dan saya.
anakku, jangan menangis. Mungkin saat ini engkau sedang punya beban yang terlalu berat. Tapi Tuhan berjanji dia Tuhan yang mau dan mampu menolong saudara dan saya. Dia mampu dan mau menolong saudara dan saya. Dan dia Tuhan yang tidak setengah-setengah untuk menolong kita hari ini. Dia menolong saudara dan saya sampai selesai. Dan dia Tuhan yang menolong kita adalah penolong yang ajaib, kekal untuk selama-lamanya. Hanya satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita, dan janjinya itu iya dan amin, adalah Yesus Tuhan. Dan percayakan saudara, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Anda mungkin hari ini merasa berat, terlalu berat Pak, terlalu berat, terlalu sulit untuk aku lihat. Tapi belajar serahkan ke Tuhan. Katakan suka-sukamu Tuhan, karena aku percaya waktumu selalu yang terbaik. Engkau tidak pernah terlambat. Apa yang kau buat selalu indah. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Manusia boleh merekakan-rekakan yang buruk dalam hidup saudara dan saya, tapi percayalah Tuhan pasti akan mengubahnya menjadi kebaikan. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, sembah Dia, bersyukur kepadanya, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Engkau baik ya Tuhan, Engkau teramat baik Yesus. Berseru panggil namanya, sebab nama di atas segala nama, nama yang memberi pertolongan hanya Yesus. Kami percaya dalam namamu, dalam namamu Engkau berkuasa melakukan segala perkara. Yesus, Yesus, kami percaya Kau pasti menolong kami. Haleluya, haleluya. Kau ajaib Tuhan, tak pernah terlambat. Pertolonganmu Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan kami anak-anak-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yang percaya angkat tanganmu, angkat wajahmu, segenap hati katakan, Tuhan pasti. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima
kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus di setiap lawatan pada saat ini bagi setiap pribadi kami. Kami percaya setiap kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mujizat dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya langit bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Setiap firman Tuhan dimantarkan dalam setiap hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus Bapak Engkau pakai hamba-Mu Pastor Ishak Rudi. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tuhan berkati berhasil dalam nama Tuhan. Keluarga Tuhan pakai terus menjadi berkat, garam dan terang Tuhan dimanapun melangkah berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala hormat pujian kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang telah diberkati kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk kembali umat Tuhan. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, saya selaku gembala saudara menyapa. Jangan pernah takut menjalani hidup ini ya. Ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kita. Kalau Dia beserta kita, pasti kita satu disertai. Kita akan dilindungi, kita akan ditolong, dan kita akan diberkati. Terima semua mujizat Tuhan. Ya, saya sampaikan kepada saudara semua untuk Betani Yestoya Malang. Nanti Januari ibadah kita, ibadah raya jadi 10 kali. Jadi hari Minggu ditambahi jam 8 malam. Kenapa? Satu, supaya jemaat bisa nyaman beribadah, tidak desak-desaan ya. Yang kedua, ada banyak pilihan untuk ibadah. Gereja memfasilitasi. Jadi tidak ada lagi yang bilang, saya tidak bisa ibadah. Berikutnya yang ketiga, kita punya pelayan sudah cukup banyak. Jadi bisa melayani terus ya. Kemudian yang terakhir, nah ini jangan lupa seluruh pelayan mulai 1 Januari ya kita minta supaya Roh Kudus memenuhi kita dengan tanda berbahasa roh. Jadi yang belum dipenuhi nggak apa-apa jadi jemaat dulu sambil berdoa, waktu dipenuhi nanti boleh melayani lagi. Jadi saudara, nah tinggal beberapa 1 bulan ini, ayo boleh datang sama saya, sama Pastor Yoel, minta didoakan supaya Roh Kudus memenuhi kita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong kita. Dia pribadi Allah sendiri. Kita akan banyak mendapat manfaatnya. Dan Roh Kudus senantiasa membawa kita kepada segala kebenaran. Ya, luar biasa. Gereja kita ingin kualitas kita naik. Bukan hanya kuantitas. Biar Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, tiap hari, saya ulang ya, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ini baru keajaiban dari Tuhan Yesus ya. Hanya Tuhan Yesus yang kita muliakan, yang kita andalkan. Ini saya ada di lokasi pembangunan, nah ini ya, di lantai 9. Jadi nanti 24 Desember diperkirakan lantai 9 semua ini sudah dicor. Jadi zona 6 dan zona 7 selesai. Kemudian zona 8 yang di luar mau masuk lobi. Nah kemudian baru kerjakan untuk pengecoran lantai 10. Terus tiang-tiang dan baru terakhir zona 11 yaitu atap. Setelah itu sudah tertutup, nah kita kerjakan interior. Ayo semangat-semangat ya. Kita berdoa dalam 2 bulan ini bisa Tuhan Yesus selesaikan dengan sempurna. Ya, untuk sampai di atap tertutup. Nah, saya terima kasih buat support doa dan gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Ya, sebentar lagi akan berakhir gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000 karena ya sudah tidak perlu besi lagi. Jadi saya berharap di akhir dari untuk pembelian besi ini, gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000, ayo jemaat kita sudah 3.000 lebih. Jadi tiap minggu saya berharap 1 orang minimal 1 kilo lah.
Ya, jadi 1 bulan 4 kilo. Jadi anggap 50.000, saya kira tidak berat ya. Ada yang memberi lebih, jadi nanti keuangan kita bisa selesai dengan cepat. Dan saya percaya, saya berdoa, apa yang kita tabur pasti kita akan menuainya dengan maksimal 100 kali ganda. Tuhan Yesus pasti memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Estoya Pontianak untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal yang diadakan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 pada jam 6 sore. Bertempat di Geraha Betani Estoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Ibadah ini terbuka untuk umum dan gratis masuk. Ajak semua orang yang kita kasihi untuk bersama-sama kita menyambut Natal dengan hati bersyukur serta penuh pengharapan. Kami mengundang bagi kamu-kamu yang masih SMA atau kuliah untuk hadir dalam perayaan Natal Yes Youth yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2025 jam 6 sore, bertempat di Geraha Betani Estoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Jangan lupa ya, kami tunggu kehadirannya. Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Estoya Pontianak untuk tergabung di dalam YEVA, Estoya Family Altar, setiap hari Rabu, pada jam 7 malam, bertempat di Geraha Betani Estoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Mari kita semua bersatu hati bertumbuh bersama di dalam Tuhan sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hadirilah ibadah Raya Minggu Gereja Betani Estoya Pontianak. Ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi, ibadah kedua pada pukul 11 siang, dan ibadah ketiga pada pukul 5 sore. Ibadah Minggu 7 Desember 2025 akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior kita, Pendeta Dr. Samuel Sianto. Ajak semua orang yang kita kasihi untuk bersama-sama kita merasakan hadirat Tuhan dan hidup kita diubahkan. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk hadir dalam gereja anak pada hari Minggu, 7 Desember 2025 pada pukul 9 pagi. Bertempat di Gereja Betani Estoya, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Ibadah ini akan dilayani oleh Kakak Asti. Ajak anak-anak untuk mereka bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, dapat memberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan, atau dapat melalui kotak persembahan yang disediakan di pintu keluar gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur secara online dapat mengirimkan melalui rekening gereja saat ini, yaitu rekening BCA atas nama Gereja Betani Indonesia dengan nomor rekening 4404589.000. Demikian Yestoya News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah terima itu berkat dari kebenaran firman Tuhan buat saudara. Kami mengucapkan selamat datang, juga selamat beribadah untuk saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di Betani Estoya Pontianak secara onsite maupun secara online. Mari bersama-sama kembali kita bertemu di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Kita bertumbuh bersama dalam Tuhan dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Mari kita mau teduhkan hati kita, bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kita akan memberikan yang terbaik dalam bersembah syukur kita atau pemperpuluhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami akan memberikan Bapa dalam persembahan syukur kami atau pemperpuluhan. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak Tuhan Yesus, setiap pekerjaan usaha, studi kuliah, keluarga. Tuhan Yesus berkati, semuanya sehat, melimpah damai, sejahtera Tuhan. Yang dikerjakan bersama dengan Tuhan Yesus berkati, berhasil. Apapun yang telah mereka taburkan, kami percaya mereka akan tuai kebaikan daripada Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami siap memberi yang terbaik dengan sukacita karena kami mengasihi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Telah dijadikan Tuhan
mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka. Saudara-saudara, mari sama-sama kembali kita bangkit berdiri. Bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak aku ucapkan untuk setiap bersama syukur atau perpuluhan yang diberikan Tuhan Yesus pasti membalasnya berlipat-lipat kali ganda, saudara ya. Kami mengundang Bapak Saudara untuk bersama-sama dapat hadir di dalam acara Natal Umum Betani Estoya Pontianak yang diadakan pada hari Kamis tanggal 11 Desember jam 6 sore tempat ini Bapak Saudara, di mana akan dilayani Gembala Senior kita Bapak Pendeta Dr. Samuel Sianto, dan juga Natal anak muda di tempat ini itu Betani Estoya Pontianak Yesyut yang diadakan pada hari Sabtunya tanggal 13 Desember jam 6 sore, di mana akan dilayani oleh Pastor Ishak Rudi. Dan untuk Bapak Saudara di bawah ada beberapa lembar undangan yang Bapak Saudara bisa ambil dan kemudian dibagikan kepada kerabat, teman semuanya untuk bersama-sama bisa hadir dengan kami, dengan kita bersama di tempat ini menikmati kebaikan Tuhan, bersama-sama bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saat ini Bapak Saudara kita teduhkan hati kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk kehadiran-Mu, Tuhan, lawatan-Mu bagi setiap pribadi kami. Kami percaya setiap kami yang beribadah secara onsite maupun secara online, setiap kami dijamah oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami terima kuasa mujizat, iman rohani kami kembali dibangun, dibangkitkan dalam Tuhan Yesus, dan kami hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya ya Bapak Engkau hadir bersama-sama dengan setiap kami, yang sakit pasti disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima pemulihan, kuasa mujizat, kelegaan daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan di hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus tolong bukakan jalan, berikan setiap mereka pekerjaan yang baik, yang diberkati dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan yang melayani pada ibadah mujizat pada saat ini. Apa yang telah dikorbankan, ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, kami percaya mereka akan menuai kebaikan daripada Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda, terus menjadi garam dan terang berkat Tuhan sekitar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sebagaimana Tuhan Yesus telah tibakan kami di tempat ini dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami percaya kami akan pulang membawa shalom, damai sejahtera bagi orang seling kami. Setiap bahaya celaka roh maut tidak berkuasa atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini Bapa, kami menyatukan hati kami akan membawa doa-doa syafaat kami. Yang pertama kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala Senior yang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Samuel Sianto dan Ibu Pendeta Angirana Primawati, bersama anak-anak, cucu, mantu, besan dan keluarga besar di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya diberkati Tuhan, sehat, diberkati melimpah damai sejahtera Tuhan, pelayanan Tuhan urapi penuh kuasa penuh mujizat untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Yang kedua, bersama-sama kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Wakil Gembala yang kami kasih, Bapak Pendeta Muda Yoel Sianto bersama Ibu Pendeta Fike, anak, orang tua, mertua dan keluarga besar di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan, sehat prima, diberkati Tuhan melimpah damai sejahtera surga, pelayanan diurapi Tuhan penuh kuasa penuh mujizat, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus.
Yang ketiga, bersama-sama kami membawa doa kami untuk pembangunan gereja Betani Estoya di Telaga Bodas. Kami berdoa semua proses pembangunan diberkati Tuhan, berjalan lancar, selesai dengan baik tepat pada waktunya Tuhan, menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pihak yang terkait dalam pembangunan ini, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya diberkati sehat, apa yang dikerjakan Tuhan berkati lancar, dan dijauhkan dari setiap kecelakaan kerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa setiap dana dan bahan bangunan yang diperlukan semuanya diberkati tersedia. Kami berdoa setiap donatur dan sponsor bersama dengan keluarga diberkati Tuhan sehat, melimpah damai sejahtera surga, pekerjaan, usaha, dagangan toko diberkati berhasil. Apa yang ditaburkan pasti akan dituai dengan melipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Kami membawa doa kami buat gereja kami, gereja Betani Estoya Pontianak, gereja kami dikasih disayang Tuhan. Kami berdoa Tuhan pakai gereja kami lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan, menjadi saluran kebenaran Tuhan, saluran kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan banyak membawa banyak jiwa, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa apapun yang diperlukan, dibutuhkan oleh gereja kami dalam dana, bahan bangunan, operasional, semuanya Tuhan Yesus berkati, tersedia tepat pada waktunya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, untuk kota kami Pontianak diberkati Tuhan, melimpah shalom Tuhan, damai sejahtera surga, kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap yang jahat, niat-niat orang jahat, teroris, bom, intoleransi, kerusuhan, kehebatan kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, biarlah ada shalom Tuhan, damai Tuhan bagi bangsa kami, bagi kota kami dalam nama Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap jiwa-jiwa yang sedang merasakan mengalami bencana alam pada saat ini Tuhan. Kami berdoa setiap mereka diberikan kekuatan penghiburan, setiap bantuan kami percaya semuanya dapat berjalan dengan lancar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Tuhan pagari, Tuhan lindungi, pakai Bapa lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi di hari-hari ini untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini Bapak kami arahkan hati kami dan kami akan terima berkat dari surga. Mari bawa saudara, anak-anak yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bersama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita dan bersama-sama kita mau aminkan setiap doa berkat ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada masing-masing setiap kita dan memberikan shalom, damai sejahtera surga melimpah dalam setiap hidup kita, keluarga kita, usaha pekerjaan, studi kuliah, pelayanan kita. Bersama-sama di siang hari pelayanan terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Allah kita, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita percaya terima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Tuhan berkati saudara, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.